Assalamualaikum Sobat Jasa Akuntansi 84 dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara perhitungan PPh 21 tenaga ahli. Baik yang bekerja di satu pemberi kerja ataupun yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Jadi di sini yang kita bahas adalah pemotongan PPh 21 tenaga ahli dokter. Pada prinsipnya perhitungan PPh 21 tenaga ahli, baik dokter ataupun tenaga ahli lainnya itu sama. Kebetulan contoh di sini yang kita buatkan adalah dokter. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe channel kita, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa ditekan juga tombol loncengnya dan di-share ke teman-teman kita yang lain. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Di sini saya sudah menyiapkan sheet-sheet untuk perhitungan PPh 21 tenaga ahli. Pertama itu ini ada home ya. Home, kemudian ada rekapan. Di home ini bisa teman-teman perhatikan. Pertama, nama daftar sheet ini yang 1, 2, 3, nomor 1 sampai nomor 3 adalah dokter yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau praktek lebih dari satu rumah sakit. Jadi poin 1 sampai 3 ini adalah untuk dokter yang bekerja pada lebih dari satu rumah sakit. Kemudian poin nomor 4 sampai dengan 6 itu adalah dokter yang hanya bekerja pada satu rumah sakit. Ataupun mungkin bisa kita bilang dokter tetapnya di rumah sakit tersebut. Jadi perbedaannya di sini, perbedaan antara dokter yang bekerja pada satu rumah sakit dan dokter yang bekerja pada lebih dari satu rumah sakit ataupun bekerja pada lebih dari satu tempat praktek itu berada pada pemotongan berada pada adanya pemotongan ataupun pengurangan PTKP ya. Jadi untuk dokter yang bekerja pada satu pemberi kerja itu berhak untuk mendapatkan apa ya pemotongan PTKP-nya. Jadi ada pemotongan PTKP untuk penghasilan yang diterima. Jadi PTKP yang menjadi acuan itu adalah PTKP bulanan. Jadi jumlah PTKP kemudian dibagi 12 bulan karena penghasilan yang diterima oleh dokter tersebut juga bulanan ya teman-teman ya. Kemudian kalau sementara untuk dokter yang yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja itu tidak ada pemotongan PTKP ataupun tidak ada pengurangan PTKP terhadap penghasilan bruto yang diterima. Kemudian eh, yang perlu saya sampaikan di sini, ini adalah format terbaru ataupun perhitungan terbaru untuk pemotongan PPh 21 tenaga ahli tahun 2022 ataupun yang mulai berlaku di tahun 2022 berdasarkan peraturan Undang-Undang RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ataupun RUU HPP yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi di sini yang perlu teman-teman ketahui untuk tahun 2022 ke atas, mulai dari dari tahun 2022 itu ada 5 tingkatan ya, ada 5 tingkatan perhitungan PPh 21 ya, mulai dari 60 juta ya, lapisan mulai dari 60 juta ya
PKP sampai dengan 60 juta, ya. Kemudian lapisan keduanya 60 juta sampai dengan 250 juta. Kemudian lapisan ketiga 250 sampai dengan 500. Ini sama dengan sebelumnya, ya. Yang poin 3 ini sama dengan sebelumnya. Kalau poin 2 ini terdapat perbedaan jumlah PKP-nya ketika penghasilan kena pajaknya sudah melewati 250 juta. Di sini yang di poin 2 ini jumlah maksimalnya itu adalah 250 juta dikurangin 60 juta. Artinya di sini PKP-nya maksimal adalah 190 juta. Kemudian yang ketiga ini 250 juta sampai dengan 500 juta. Artinya maksimalnya adalah 250 juta. Kemudian yang keempat, lapisan keempat ini juga terdapat perbedaan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya 500 lapisannya hanya sampai ke 4 dan di atas 500 juta itu pemotongannya 30%. Jadi yang sekarang ini 500 sampai dengan 5 miliar itu pemotongan pajaknya adalah sebesar 30%. Kemudian yang 5 miliar ke atas pemotongan pajaknya adalah 35%. Ya, ini undang-undang ini dibuat uh, ya untuk kita katakanlah untuk menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak pribadi. Jadi yang penghasilannya 5 miliar itu kita bilang uh, ya sudah kaya ya, sudah kaya, sudah jutawan gitu ya. Ya sudah sewajarnya dipotong PPh-nya lebih tinggi. Oke, teman-teman semua, perhatikan, di sini ada rekap ya. Pertama, rekap jasa. Di sini rekap jasa ini berfungsi untuk merekap ya, merekap penghasilan yang diterima oleh setiap dokter per bulannya. Ini Januari, Februari sampai dengan Desember. Jadi ini adalah rekap penghasilan yang diterima oleh dokter setiap bulannya. Ini untuk dokter yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang poin 1 sampai 3 ataupun sheet 1 sampai dengan sheet 3 itu adalah untuk perhitungan PPh 21 dokter yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Kemudian poin 4, 5, 6, 4, 5, 6 yang sheet ini adalah untuk dokter yang bekerja pada satu pemberi kerja. Oke, teman-teman perhatikan di sini daftar penghasilan ini kita isikan pertama di sini, teman-teman ngisi datanya di sini ya. Kemudian setelah teman-teman isi di sini, otomatis perhitungan di sini akan terhitung sendiri ya. Mari kita coba ya. Kita lihat. Ini saya hapuskan dulu. Ini dari data yang terlihat sekarang, teman-teman bisa perhatikan. Kita bisa klik di sini ya. Dari nama dokter ya, di sini di nama dokter ini ada tombol pick up-nya ya. Teman-teman tinggal klik di sini, ada seperti tanda panah ke bawah ya di sini. Tinggal klik namanya, nama dokternya ya. Otomatis ini sudah muncul ya, teman-teman. Perlu saya sampaikan, mungkin di sini saya tidak menjelaskan tentang rumus, tapi tentang bagaimana Excel formula ini bekerja dengan otomatis. Jadi kita di sini tidak membahas rumusnya karena tidak cukup waktu ya teman-teman ya. Karena rumusnya ini sangat sulit. Bahkan saya sendiri perlu berhari-hari untuk membuat rumus ini supaya sesuai dengan peraturan. Oke, teman-teman, di sini saya hapus dulu penghasilannya. Ketika penghasilan di kolom rekap jasa, ya, saya hapus, otomatis di tabel hitung ini akan hilang, ya. Sini akan hilang. Saya hapus di sini, teman-teman, perhatikan. Oke, di sini hilang, ya otomatis hilang ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan sesuai dengan aturan yang kita bilang tadi. Peraturan terbaru itu ada 5 lapisan, yaitu lapisan 1, 2, 3, 4, dan
5 ya. Di sini ada 5 lapisan. Yaitu lapisan pertama 5%, 15%, 25, 30 dan 35%. Jadi teman-teman di sini tinggal memasukkan data di rekap jasa. Jadi kebetulan data ini data yang untuk penerima penghasilan pada satu pemberi kerja ini belum saya hapus. Jadi kita tinggal kopikan aja di sini ya, teman-teman ya. Kita kopikan aja di sini untuk mencoba ya. Saya kopikan di sini, teman-teman bisa perhatikan bulan 1, misalnya bulan Januari ya. Bulan Januari, Dokter Ihsan ya, Dokter Ihsan menerima penghasilan sebesar 800 juta. Jadi yang menjadi penghasilan kena pajaknya adalah 50% dari penghasilan bruto. 50% dari penghasilan bruto. Kemudian itu baru kita kalikan dengan tarif PPh pasal 21. Teman-teman bisa perhatikan di bulan Januari penghasilan Dokter Ihsan adalah 800 juta. Kita lihat di sini ya. Ini Dokter Ihsan ya. Di bulan Januari penghasilan Dokter Ihsan adalah 800 juta. Ya, 800 juta. Jadi dari 800 juta ini yang menjadi pajak penghasilan kena pajaknya adalah 50% dari penghasilan bruto. Jadi di sini ini kita kalikan 50%. Ya, di sini saya juga menyediakan PKP kumulatif. Kenapa? Karena untuk perhitungan PPh 21 tenaga ahli itu sifatnya nanti kumulatif ya, sifatnya kumulatif. Jadi untuk bulan Januari itu jumlah PKP-nya 400 juta. Dari 400 juta ini 60 juta ya sepertinya ya, kita lihat di sini ya. Yang lapisan pertama itu 0 sampai 60 juta. Ya, jadi 60 juta pertamanya dipotong pajaknya adalah 5%. Jadi 5% kali 60 juta jumlahnya 3 juta. Kemudian eh, karena penghasilan Dokter Ihsan lebih dari 60 juta, berikutnya dikenakan tarif yang 15% atau lapisan kedua, yaitu sebesar 15%. Jumlah maksimal dari lapisan kedua adalah 250 juta dikurang 60 juta ataupun jumlah maksimalnya adalah 190 juta. Jadi di sini karena penghasilannya di atas 250 juta, otomatis di sini langsung nilainya 190 juta. Ya, di sini dikalikan 5%, ya, dikalikan 5%, jumlahnya 15%, jumlahnya adalah 28.500. Kemudian baru dikenakan sisanya lapisan pada lapisan ketiga, yaitu sebesar 400 juta. Ya, teman-teman bisa perhatikan 400 juta kurang 60 juta dikurang 190 juta. Jadi sisanya adalah 150 juta. Itu dikenakan tarif PPh lapisan ketiga sebesar 25%. Ya, jumlahnya adalah 37.500. Kita perhatikan untuk bulan berikutnya, misalnya Dokter Ihsan menerima penghasilan yang sama ya. Kita lihat sampai bulan 3 ya, menerima penghasilan yang sama. Berikutnya di bulan 3 di bulan 2 itu jumlah PKP ataupun penghasilan kena pajak kumulatif dari Dokter Ihsan adalah sebesar 800 juta. Untuk yang 400 juta pertama itu kita sudah melakukan pemotongan ya. Karena pelaporannya PPh 21 bulanan ya. Untuk bulan Januari kita sudah bayarkan sebesar 69 juta. Berarti di bulan Februarinya sisa 400 juta yang penghasilan Februari. Itu yang perlu kita potongkan. Tapi karena perhitungan PPh 21 ini sifatnya kumulatif, jadi ketika nilainya sudah melebihi batasan dari lapisan 1, 2, dan 3, otomatis perhitungannya naik ke lapisan berikutnya. Seperti itu, sobat-sobat semua. Oke, di sini untuk bulan kedua, jumlah penghasilan Dokter Ihsan 800 juta dikenakan pada lapisan pertama, lapisan ketiga. Tadi sampai lapisan ketiga ya, 150 juta. Jadi masih ada tersisa
100 juta lagi untuk perhitungan di lapisan ketiganya, yaitu maksimalnya 250 juta. Jadi ini otomatis teman-teman tidak perlu memikirkan rumusnya, sangat sulit saya jelaskan rumusnya dan tidak akan siap. Mungkin kita bahas, mungkin satu hari pun mungkin sulit ya kita bahas ya. Mungkin lebih gampangnya teman-teman nggak usah buat memikirkan rumusnya, tinggal klik link di bawah, untuk terhubung dengan kami untuk meminta file ini gitu ya. Ya tentunya teman-teman memberikan sedikit imbalan jasa untuk kami ya. Jadi di sini otomatis yang di lapisan ketiga ini untuk di bulan 2 sisa 100 juta karena 150 jutanya sudah dipotong di Januari. Jadi ini tinggal 100 juta. Berikutnya sisa dari 400 juta ini dipotong untuk lapisan keempat. Dipotong untuk lapisan keempat dikali 30%. Jumlahnya 90 juta. Kemudian untuk di bulan Maret jumlah penghasilan Dokter Ihsan itu sudah 1,2 miliar secara kumulatif ya. 1,2 miliar secara kumulatif. Artinya jumlah penghasilan Dokter Ihsan ini semuanya sudah dikenakan pada lapisan keempat ya, teman-teman ya. Sudah dikenakan di lapisan keempat. Jadi totalnya 400 juta ya dikali langsung 30%. Kenapa langsung 400 juta? Karena 400 juta ini batasannya lapisan keempat adalah 500 juta sampai dengan 5 miliar. Artinya 500 juta dikurang 5 miliar kurang 500 juta. Jadi di sini maksimalnya adalah 4 miliar 500 juta. Ya, di sini maksimalnya 250 juta. Di sini maksimalnya 190 juta. Di sini maksimalnya 60 juta. Ya, teman-teman ya. Dan untuk di sini tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan, ya kan? Selama nilainya sudah lebih dari 5 miliar ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman ya, kita lanjutkan. Untuk lapisan kedua, lapisan berikutnya ya. Untuk perhitungan berikutnya kita lanjutkan ya. Kita katakan Dokter Ihsan ini penghasilannya lebih kurang sama ya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Jadi total penghasilan Dokter Ihsan selama 1 tahun adalah sebesar 9,6 miliar. Ya, 9,6 miliar. Jadi di sini 9,6 miliar dikali 50%. Berarti jumlah penghasilan kena pajak untuk Dokter Ihsan adalah sebesar 4,8 miliar. Ya, 4,8 miliar. Jadi semuanya ini masih sampai dengan lapisan keempat. Kenapa lapisan keempat tadi sampai dengan 4,5 miliar? Mari kita hitung, kita tes ya teman-teman ya totalnya. Apakah sudah sama? 60 juta tambah 190 juta ditambah 250 juta ditambah 4,3 miliar. Jadi totalnya 4,8 ya. Kurang sini ya. Pas ya teman-teman ya. Ya. Pas. Jadi totalnya adalah semua 4,8 miliar ya. Total pajak Dokter Ihsan adalah sebesar 1 miliar 384 juta. Wow, besar ya. Sangat besar untuk kita yang penghasilannya masih di bawah UMR ataupun penghasilan kita yang masih kita bilang ya masih di bawah 10 juta gitu ya. Sangat besar ya teman-teman ya. Oke. eh saya lanjutkan ya. Untuk supaya nampak ya teman-teman, kita melihat perhitungan sampai dengan lapisan ke-5. Kita lihat ini saya buat untuk Rahmat ya, jumlah penghasilannya 1,5 M per bulan. Jadi total penghasilan Dokter Rahmat adalah sebesar
18 miliar ya. 18 miliar untuk Dokter Rahmat ya. Teman-teman tinggal pilih di sini untuk Dokter Rahmat. Oke. Total PKP penghasilan kedapannya Dokter Rahmat adalah 9 miliar selama 1 tahun ya. 9 miliar. Jadi seperti yang tadi juga teman-teman bisa perhatikan rumus ini sudah bekerja dengan sangat otomatis ya. Teman-teman perhatikan untuk lapisan pertama 60 juta, 60 jutanya dikali 5%. Lapisan keduanya 90 juta, 160 juta dikali 15%. Lapisan berikutnya 250 juta dikali 25%. Dan berikutnya 4,5 miliar. Seperti yang kita lihat tadi. Yang untuk lapisan keempat sampai dengan 4,5 miliar. 4, miliarnya dikenakan tarif pajak sebesar 30%. 30% kali 4, 30% ya kali 4,5 miliar. Kita kalikan, kita coba di sini. Maaf, 30%, 35. Salah ketik saya ya. Ya pas ya teman-teman ya. Ya. 1 miliar 350 juta. Dan sisanya sebesar 4 miliar. Sisanya sebesar 4 miliar dikalikan tarif PPh 35% atau penghasilan kena pajaknya yang sudah di atas 5 miliar ya. Di sini kita lihat 9 miliar dikurang 60 juta, kurang 150, kurang 250 juta, kurang 4,5 miliar ya. Sisanya di sini 4 miliar. Ya, 4 miliarnya dikali 35%. Jumlahnya 1 miliar 400 juta. Jadi total PPh Dokter Rahmat adalah sebesar 2,8 miliar lebih selama 1 tahun. Wow, sangat cukup besar. Jadi kalau semua WP pribadi di Indonesia ya teman-teman ya melaporkan pajaknya mungkin negara kita mungkin bisa terbantu ya. Mungkin bisa untuk bayar hutang negara ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita anggap semua penghasilan masing-masing dokter ini sama selama dalam 1 tahun setiap bulannya ya. Saya tarik ke sini ya. Kita tinggal tarik ke sini. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat untuk penghasilan Dokter Intan 120 juta per tahun, Arif 180 juta, Junaidi 162. Teman-teman tinggal klik di sini, kita lihat Dokter Intan ya 120 juta, PKP-nya 60 juta, semuanya dikenakan lapisan pertama sebesar 5%. Kita lihat dokter berikutnya, Dokter Arif, penghasilan kena pajaknya 90 juta, 60 jutanya dikenakan tarif lapisan pertama 5% dan sisanya 15%. Kita lihat berikutnya Dokter Junaidi, PKP-nya 96 juta, 60 juta pertama dipotong 5% dan sisanya dipotong 15%. Lanjut, Dokter Indra, penghasilan kena pajaknya 300 juta, 60 juta dipotong 5%, 190 juta dipotong 15% dan 50 jutanya dipotong 25%. Lanjut, Cantika Dewi, PKP-nya 450 juta, lapisan pertama 60 juta, dipotong 5%, selanjutnya dipotong 15%, selanjutnya dipotong 200%, dan seterusnya ya. Dan seterusnya ke bawah ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu perhitungan PPh 21 per masing-masing dokter secara akumulatif. Lanjut, kita lihat untuk rekapannya. Untuk rekapan per tahunnya, teman-teman bisa lihat di kolom rekap PPh 21 selama 1 tahun. Nah, di sini teman-teman tinggal print aja. Udah ada rekapan per tahunnya. Jadi sangat mudah bukan teman-teman ya? Sangat mudah. Ini file ini sudah sangat memudahkan teman-teman yang bekerja di rumah sakit. Tinggal isi penghasilannya otomatis PPh-nya dihitung sendiri secara otomatis.
tanpa teman-teman harus ribet ya, harus pusing memikirkan rumus-rumus yang akan digunakan. Jadi di sini perhatikan, Rahmat tadi dikenakan pajak 1.404.000, mana dia tadi? Oke, ini maaf, ini tadi kurang ya sampai ke sini. Ini ada kurang satu. Oke, teman-teman bisa perhatikan, Dokter Rahmat dipotong PPh-nya 2,8 miliar ya. Kita lihat di sini, Rahmat PPh-nya 2,8 miliar, sama ya teman-teman ya, 2,8 miliar. Kemudian Dokter Ihsan dipotong 1.384.000.000 ya, sama ya teman-teman ya. Jadi ini rumus ini sudah bekerja dengan otomatis. Ini untuk sheet ini untuk rekapan per tahun ya. Sheet ini untuk rekapan per tahun dan sheet ini adalah perhitungan PPh 21 kumulatif untuk masing-masing dokter ya. Untuk berikutnya di segmen berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan PPh 21 dokter yang bekerja pada satu pemberi kerja. Yang barusan adalah yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Teman-teman bisa perhatikan tidak ada pemotongan PTKP. Jadi kalau yang di sini ada pemotongan PTKP, perbedaannya di situ. Mungkin ini kita bahas di segmen berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, teman-teman yang bekerja di rumah sakit ataupun teman-teman yang bekerja di perusahaan lainnya, tetap bisa menggunakan file ini karena file ini bisa digunakan di semua tempat. Cuman kasusnya kita buatkan rumah sakit karena mungkin tenaga ahlinya, tenaga ahli dokternya lebih banyak ataupun tenaga ahlinya lebih banyak ya teman-teman. Terima kasih. eh kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.